Sungguh azab Allah itu lebih pedih daripada apa yang kita rasakan di dunia. Mungkin ujian yang sedikit saja Allah titipkan kepada kita dan kita dah tolong. Mungkin ujian yang Allah titipkan, bangun tidur kita tak bisa buka mata je, itu dah stres kita. Dulu beberapa waktu yang lalu virus corona merebak, hilang penciuman. Alhamdulillah saya alami COVID. Waktu itu merasakan tinggal di rumah sakit 10 hari, itu merasakan kesendirian. Tak boleh ada yang menjenguk. Baru satu Allah sebut, nikmat mencium. Itu ya Allah luar biasa. Tapi alhamdulillah hari ini kita masih bisa nikmat makan, nikmat mencium, gitu kan? Dan alhamdulillah untuk menggerakkan kaki kita ke masjid. Itu baru bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berhenti kita bersyukur. Kemudian salawat beriring salam tak lupa, dan jangan pernah berhenti kita kirimkan kepada junjungan alam, the best of the best man, seorang yang mampu bersimbah darah demi tegaknya kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau tak ada beliau mungkin berjuang di medan perang itu sampai patah giginya, mungkin hari ini kita tak ada bangun masjid yang semegah ini. Mungkin tak ada ibu-ibu yang pakai jilbab hari ini. Mungkin tak ada harkat dan martabat wanita itu hari ini dijunjung tinggi. Karena beliaulah yang diutus Allah sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik untuk memperbaiki akhlak. Maka sudah pantas kita mengirimkan salawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak-banyak kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaat. Bapak Ibu tahu tak, Rasul itu rindu sama kita, rindu pada umatnya, gitu. Tapi apakah hari ini kita sebaliknya? Apakah setiap perbuatan dan kegiatan kita menyertakan Allah sebagaimana risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita hendak penat-penat bersalawat untuk baginda kita? Sebetulnya Rasul itu tak butuh salawat kita, sudah dijamin masuk surga. Tapi kita yang butuh salawat itu. Bagaimana Rasul memberikan syafaat? Karena beliaulah satu-satunya yang mampu memberikan syafaat nanti di hari akhir. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat dan naungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana hari ini kita mengangkat tema ini bahasa Inggris, stay with me, stay with Allah, stay calm, tetap tenang. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu bersama. Jadi hari ini problematika permasalahan anak-anak muda sekarang nih Bapak Ibu, galau. Jadi ada masalah sikit, tugas numpuk, dah galau gitu kan. Nah, mungkin beda kalau bapak-bapak, mungkin permasalahannya lebih kompleks lagi. Mikirkan anak, mikirkan nafkah, belum lagi yang bergerak di pemerintahan, mikirkan masyarakat. Nah, permasalahan di sini, ketika kita punya masalah, kemana kita pergi? Pada intinya, kita harus pahami konsep dasar. Pernah ada kita merasa masalah itu tak pernah berhenti. Ada suatu ketika kita ni mungkin ingin mengakhiri hidup, datang masalah yang satu, datang lagi masalah satu. Ini belum selesai masalah satu, datang lagi masalah lebih berat. Dan ukuran berat masalah ini tidak bisa kita samakan. Setiap orang beda-beda, karena setiap orang tuh punya prosesnya masing-masing. Jadi ada yang menurut kita, itu masalah kecil, itu masalah sepele. Tapi kita tak merasakan ketika di posisi orang itu. Mungkin yang kita anggap kecil, yang dianggap sepele, itu masalah besar. Mungkin rasanya udahlah, hari terakhir aku hidup ya, besok aku nak mati je lah. Besok duduk di pelabuhan terjun, ada ambulan mobil jenazah ikut. Nah, tapi apakah seperti itu ciri-ciri mukmin dan Islam ketika dapat masalah? Pahami bahwasanya di dalam Al-Quran Allah yang bilang sendiri, Allah kabarnya kita.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tak mungkin kasih kita ujian kalau kita tak mampu. Pada intinya setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, setiap masalah yang Allah titipkan ke kita, pasti Allah anggap kita mampu untuk menghadapi masalah itu. Apa permasalahan? Yang tamat SMA, masalah tak bisa kuliah, masalah dana. Betul? Yang masalah udah lulus kuliah, belum nikah, belum dapat calon, belum ada rezeki, masalah. Yang udah punya anak nak sekolah, gitu kan? Kemudian hari raya nak baju baru. Nah, terkadang hal-hal yang kita anggap seperti ini yang akan menjadi beban pikiran. Nah, tapi kita pikirkan bahwasanya konsep dasarnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mungkin semua di antara kita pernah merasakan di satu titik kita punya masalah itu berat, seakan kita tak sanggup nih. Berat betul. Dan ditambah lagi orang-orang di sekeliling kita tak ada yang peduli. Pernah kita ngerasakan seperti itu, Pak Bu? Kawan-kawan? Tak ada yang peduli sama kita. Serasa kita ini hidup sendiri di dunia. Nah, ngerasa beban ini berat betul. Tapi apakah kita sudah menjalankan risalah yang diperintahkan Rasul, gitu kan? Ketika kita punya masalah, kemana kita pergi? Konsep dasarnya, ketika masalah itu sebesar ini dan kita hanya sebesar jempol, terasa berat, iya kan? Masalah ini besar dari diri kita. Tapi kenapa Allah titipkan masalah yang sebesar ini? Bukan masalah yang sebesar ini kita jadikan kecil seperti ini, tidak. Tak bisa. Tapi masalah yang sebesar ini, kenapa Allah titipkan kepada kita yang sebesar ini? Karena Allah ingin menjadikan kita lebih besar daripada masalah. Itu konsepnya. Yakinlah ketika hari ini Allah titipkan masalah itu kepada kita, ujian itu kepada kita, Allah ingin mengupgrade diri kita, Allah ingin mengupdate diri kita. Supaya kenapa? Allah ingin titipkan amanah yang lebih besar kepada kita. Hari ini mungkin titipan kita cuma anak satu misalnya, yang dah punya anak. Mungkin Allah nak titipkan 50 anak yatim, wah misalnya. Itu lebih besar daripada mengurus satu anak, gitu. Yang kuliah, gitu kan? Kenapa Allah buat kita ini berat? Mungkin ada yang belum siap untuk kita. Mungkin kalau kita merantau, kita belum siap nih hidup mandiri, gitu. Kenapa Allah belum kasih gitu? Kemudian jabatan. Kenapa Allah belum kasih kita jabatan yang tinggi? 50 tahun masih honor terus. Nah, mungkin ada yang belum siap pada diri kita. Allah tak nak ketika kita punya jabatan yang tinggi, kita menyalahgunakan jabatan itu. Nah, Allah tanda ketika kita lulus jadi sarjana yang tinggi, kita menjadi sarjana yang tidak memikirkan kepentingan masyarakat, tidak memikirkan kepentingan untuk apa dia sekolah, untuk apa ilmu yang didapatkan dia. Allah tu maha baik dan Allah tu maha tahu apa yang akan terjadi besok, lusa dan seterusnya. Apakah hari ini sudah kembali kita kepada Allah? Nah, konsep yang kedua sama di awal tadi saya sebutkan, barang siapa yang mensyukuri nikmat itu, maka Allah akan tambah. Ketika ada masalah, pernah tak kita bersyukur dulu dengan masalah itu? Alhamdulillah hari ini aku dapat musibah. Berterima kasih dulu sama Allah. Karena kenapa? Ada bagian lain yang kita tak tahu tapi Allah tahu. Ada persiapan lain yang Allah siapkan untuk diri kita, sehingga ketika amanah itu dititipkan kepada kita, kita siap. Hari ini ujian pemuda hijrah Selingga bukan ringan, gitu kan? Macam mana kawan-kawan yang hari ini di jam yang sama, di detik yang sama punya kegiatan lain. Belum lagi kalau kami ke masjid, tak semuanya yang menerima, gitu kan? Ada tantangannya masing-masing, Bapak Ibu. Jadi kalau berdakwah ini tak selamanya mulus, gitu. Kalau seandainya mulus, itu mungkin Firaun lah lebih dulu masuk surga, gitu kan. Nah, tapi kenapa? Karena hidayah itu tidak mudah. Kita boleh berusaha, yang memberikan hidayah itu Allah. Nah, balik lagi,
Ketika kita mensyukuri nikmat Allah, sudahkah kita bersyukur dengan masalah yang Allah titipkan hari ini? Makanya judulnya stay calm, tetap tenang. Innallaha. Apa konsepnya kita bersama Allah? Ketika ada masalah, siapa yang kita cari? Kita nyari Allah atau nyari kawan? Kadang-kadang kalau kita punya masalah, cerita dengan kawan. Apakah yakin kawan ini bisa menyimpan rahasia? Apakah yakin kawan ini bisa nolong kita? Tapi kalau kita punya masalah, bangun tengah malam, bentang sejadah, solat 2 rakaat, tadahkan tangan. Ya Allah, hari ini Engkau berikan ujian macam ini berat ya Allah, aku ni tak sanggup. Tapi kalau ini kehendak Kau, aku yakin Engkau berikan jalan itu. Karena kenapa Bapak Ibu? Setiap sepertiga malam kita ni tak sadar Allah itu turun ke bumi. Jadi jangan kita fikir macam mana dia turun, entah itu perantara malaikatnya atau macam mana. Di dalam sepertiga malam tu Allah tu turun. Dia bertanya, mana hambaku yang nak minta sama aku? Mana hambaku yang minta tolong sama aku? Kadang-kadang kalau kita punya masalah, Allah itu rindu dengan kita. Rindu, manalah si fulan ni tak pernah lagi solat malam, tak pernah lagi berbual dengan aku, tak pernah lagi curhat dengan aku. Nah, macam kita lah sama manusia, ada kawan satu, jangankan nego gitu kan, jangankan berbual, nego pun tak nak, kita lah tak sedap hati gitu kan. Tapi Allah setiap malam tunggu kita, mana yang punya masalah, ayo minta. Bapak Ibu, kalau seandainya kita minta sesuatu sama orang, ni kita minta, dikasih, kita jawab apa? Makasih. Habis itu apa jawab orang tu? Sama-sama. Tapi beda sama Allah. Ya Allah, saya minta ini, Allah kasih. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Bukan Allah bilang sama-sama. Engkau nak minta apa lagi? Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Ya Allah, aku nak minta ni. Makasih ya Allah, alhamdulillah. Tambah lagi. Kau nak minta apa? Kau nak minta apa? Itu konsepnya. Ketika hari ini satu-satu doa kita tak terkabul, cuba kita introspeksi diri. Apakah ibadah kita ini sudah ikhlas tak? Sudah untuk Allah tidak? Atau hanya formalitas? Itu kan? Nah, kalau di dalam Pemuda Hijrah itu kan satu hadis populer. Barang siapa yang berhijrahnya karena Allah, maka Allah yang dapatkan. Tapi kalau dia berhijrah karena sesuatu, karena wanita, karena harta, maka hanya wanita yang didapat, maka hanya harta yang didapat. Nah, tapi kalau kita, sama halnya ketika kita berdoa, ketika kita minta sama Allah, niat kita untuk apa gitu. Kalau kita hanya untuk dunia, ya dunia yang kita dapat. Berapa banyak sekarang Allah kasih orang-orang di sekeliling kita tuh kaya, hidup senang. Itu namanya istidraj. Allah itu memang sengaja menyesatkan mereka karena Allah tak suka lagi. Tapi kalau hari ini kita masih diberikan ujian, bersyukurlah Bapak Ibu. Berarti Allah tu masih sayang. Karena kenapa? Allah tu nunggu kita minta. Allah tu suka dengan kita ngeluh. Ya Allah, banyak betul ujian aku, tak sudah-sudah. Allah tunggu itu. Minta sama aku, pasti akan aku beri, kata Allah. Bukan kata saya, kata Allah. Mintalah kepadaku, pasti akan aku beri. InsyaAllah. Jadi kalau seandainya hari ini kita punya masalah yang berat, ujian yang berat, coba kita balikkan. Udah tepat tak kita minta ke siapa untuk menyelesaikan masalah ini? Karena kenapa? Karena tak lain kita mengucap Allahu Akbar pas solat 5 waktu, gitu kan? Aku dah solat ni 5 waktu, tapi aku minta ni tak pernah dikabulkan. Nah, apakah sudah sesuai apa yang kita ucapkan dengan yang kita lakukan? Allahu Akbar artinya apa? Allah Maha Besar. Artinya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini kecil. Tapi saat ini permasalahan kita, Allahu Akbar, kunci rumah lah dikunci belum? Motor lah dikunci belum? Dah dicabut belum? Anak aku belum dijemput tadi, dia pergi ngaji. Artinya permasalahan dunia lebih besar daripada Allah. Berapa sombongnya kita gitu kan? Nah, jadi hari ini saya menyampaikan bukan artinya saya lebih baik, tidak, tapi saling mengingatkan. Mungkin hari ini saya lagi ingat, Bapak Ibu suatu saat nengok saya lupa, tolong ingatkan saya.
Itu konsepnya. Jadi di dalam pemuda hijrah ini bukan artinya kawan-kawan yang ikut di sini udah jadi ustaz semua, tidak. Tapi kalau baca quotes-nya Ahpangki ya, bukan pemuda bukan ustaz, hanya pemuda yang belajar taat. Itulah sepenggal quotes-nya gitu kan. Luar biasa. Jadi kalau nengok perjuangan pemuda-pemuda sekarang ini lebih banyak berjuang nge-push rank. Itu jadi permasalahan. Lebih banyak berjuang nge-push rank, lebih banyak menaklukkan musuh-musuh menggunakan Scar L gitu ya, kalau di PUBG, daripada menaklukkan hawa nafsunya, daripada menaklukkan nafsunya untuk jalan-jalan dibanding ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena mereka belum merasakan nikmatnya itu. Kalau main game dia ngerasakan nikmatnya, gitu kan? Nah, maka dari itu tujuan dari pemuda hijrah ini bukan mengajak menjadi ustaz, tidak. Makanya kajian kami agak-agak lain sikit. Ngaji di kafe, ngaji di pantai. Karena kenapa? Kalau kita cuma ngaji di masjid, yang datang ni lah yang dah biasa ke masjid. Tapi pemuda yang tak pernah ke masjid, dia segan Bapak Ibu. Kadang-kadang bukan tak ada iman, dia segan, tak ada yang ngajak dia ke sini. Kalau seandainya kajian kita tak bisa bawa dia kajian, kenapa tidak kita bawa kajian ke dia? Nah, selama itu masih sesuai koridornya. Kemarin alhamdulillah sudah di teras kafe. Alhamdulillah anak muda seramai itu mau ngaji. Karena kalau di masjid mereka segan. Ada yang tak tahu ngambil wudu. Sampai di masjid ditengok, kau ni lah besar-besar dah tahu ngambil wudu. Dari tangan langsung ke kaki. Nah, hal-hal yang seperti ini kadang-kadang kita tak merasakan hal biasa, tapi kadang-kadang tersentuh Bapak Ibu. Tak lagu ke sana lagi, malu aku. Nah, jangan sampai karena lisan kita menghambat seseorang untuk dekat kepada Rabb-nya. Jadi kalau mak engkau ni soalan betul, semalam aku tengok engkau duduk sana minum-minum, hari ni lah pakai jubah lah, pakai songkok, besok kau minum lagi. Tak apa Bapak Ibu. Tugas kita bukan menilai ibadah seseorang, cukup kita ajak. Karena yang menilai itu cukuplah Allah dan para malaikatnya. Oh, ni si fulan ini si fulan ni. Kalau kita nak jadi malaikat, hantarlah lamaran kerja. Saya tak tahu entah ke mana tu. Ini sekarang banyak yang menjadi tukang hitung amal ibadah orang. Dia tu ke masjid pakai songkok, pakai serban, betul kan? Cakap orang ya juga, minum ya juga. Itu tak tugas kita Bapak Ibu. Tugas kita cuma ajak. Macam mana pun dia, tapi ingatlah, ketika hari ini kita melihat aib-aib dia yang seperti itu, maka kita bersyukur harusnya hari ini Allah tutup aib kita. Nah, maka jangan batasi hikmah itu sampai kepada seseorang. Ketika ada orang ajak dia ke masjid, ini masjid lah besar, alhamdulillah, ala-ala. Dari surau dulu saya sering ke sini. Saya dulu alumni juga SMP 1. Dulu pernah juga 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, sebelum ada PHS, ikut safari dakwah IKADI di sini. Alhamdulillah. Jadi saya bukan orang mana-mana, orang Dabuk juga, orang sini juga, tempat main saya juga gitu kan. Jadi memang dari dulu sama kawan-kawan itu suka keliling ngerasa masjid-masjid lain. Nah, cuman permasalahan kami apa? Kalau kami cuma berdua, terasa tak sedap. Jadi kalau kita soleh untuk diri sendiri, siap-siaplah. Karena kenapa? Saya ingat Ustaz Mulyadi ngajar, kalau seandainya ada di satu kampung itu orang yang soleh, dia sendiri yang soleh, kalau datang azab dia dulu yang pertama kena. Karena kenapa? Kewajiban kita menyampaikan balikna walau ayat. Dah sampai belum satu ayat? Jadi jangan nunggu kita jadi ustaz dulu baru kita berdakwah. Karena setiap hari itu adalah waktu yang Allah berikan untuk kita, untuk kesempatan dakwah. Gitu juga dengan kawan-kawan. Jangan nunggu tua dulu. Jangan nunggu lah sepuh dulu baru nak ke masjid. Jangan nunggu lah putih rambut baru nak ke masjid. Tapi kenapa? Ketika pemuda hari ini nak datang ke masjid, percayalah, kejayaan Islam itu akan cepat kita dapatkan. Hari ini kalau kita tengok di TV-TV, isu radikalisme. Kalau Islam, kalau ke masjid pemuda dianggap radikal.
Nah, kalau bukan kita yang menjawab itu, siapa lagi? Kita jawab dengan apa? Ya kita sampaikan, hari ini pemuda-pemudi yang datang bukan pemuda teroris. Islam itu bukan teroris. Apa? Ada teroris ngaji di KKP? Ada teroris ngaji macam gini? Nah, jadi kalau ada unsur-unsur orang menghalang-halangi kita, janganlah kau ikut tuh. Kau nak jadi apa? Jadi teroris. Nanti nengok orang pakai cadar sikit, mati kau bila tutup macam ninja. Kalau seandainya kita tak mampu melakukan suatu kebaikan, paling tidak jangan kita celah seseorang yang sedang melakukan kebaikan. Karena apa? Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Kalau hari ini kita sebaliknya, ayo kita berubah, karena Allah masih berikan kita kesempatan. Berapa banyak orang yang sholat, berapa banyak orang yang ibadah, tapi hanya sia-sia. Keluar dari masjid, mati kau itu. Orang sembahyang, orang ini dia duduk ngumpul-ngumpul. Tak seperti itu. Ajak, bukan kita gunjing. Nah, karena apa? Itu kewajiban kita. Kalau bukan kita yang ajak, siapa lagi? Kalau dulu Rasul itu menyebarkan pakai pedang, pakai kuda, pakai panah, kita tak payah susah-susah. Pakai Android, Xiaomi, pakai Samsung. Nah, karena kenapa? Kalau bukan kita yang memenuhi dakwah-dakwah di dalam media itu, tengoklah sekarang, apa isi media tu? Apa isi TikTok tu? Apa isi Reels tu? Nah, makanya kami bikin konten setiap minggu tu mungkin sampai 3-4. Ada videonya, ada kata-katanya. Nah, itu bukan kami nak nunjuk, oh ni PHS ni sok-sok ya. Tidak. Tapi apa? Kalau bukan kita yang meramaikan pasar media sosial itu dengan hal-hal yang baik, maka musuh-musuh Islam itu akan masuk dengan hal-hal yang buruk. Nah, macam mana kita nak bersaing kalau hari ini kita tak melek teknologi? Tak susah. Kita tak perlu sekarang bawa pedang lagi, betul tak? Nah, tapi kalau kita bawa pedang sekarang, Syekh Hamir lah nanti nangkap, bawa ke pedang masjid. Nah, mudah-mudahan dengan adanya semangat dakwah dari kawan-kawan pemuda hijrah ini, mengajak kawan-kawan yang lain menjadikan pondasi untuk kemenangan Islam. Pada tahun 1443, ada seorang tokoh yang terkenal, umur 21 tahun, menaklukkan negeri yang namanya Konstantinopel. Temboknya itu bukan tembok 8 mili, 4 mili, besar, tebal. Dibom pun mungkin belum tentu rubuh. Tapi dengan sesuai hadis yang disampaikan Rasulullah, akan ada nanti Konstantin itu ditaklukkan oleh seorang pemuda, itu sebaik-baiknya pemimpin, dan pasukannya sebaik-baiknya pasukan. Ternyata setelah dikaji-kaji, pasukannya itu ribuan, hafal Quran, tak pernah meninggalkan solat sunnah. Kalau kita solat wajib kadang lubang-lubang. Ini subuh jam 6, kadang dah bangun jam 8, gitu kan, biasa. Terus selagi kita pengen jadi baik, insyaAllah Allah tunggu. Allah tunggu kita ini jadi baik selama Allah kasih kita kesempatan bernapas. Nah, Muhammad Al-Fatih namanya. Muhammad Al-Fatih itu bukan orang yang pertama, Bapak Ibu, kawan-kawan, yang menaklukkan mau menaklukkan Konstantinopel itu. Sudah banyak sebelumnya. Raja-raja sebelumnya, sultan-sultan sebelumnya, itu tak pernah berhasil. Tapi kenapa di tangan dia berhasil? Nah, sama halnya hari ini, ketika kita berjuang, berdakwah-dakwah dengan kawan-kawan kita yang masih di luar, belum berhasil, tapi kita sudah berbuat, jangan pikirkan hasilnya. Karena apa? Allah tunggu kita berproses, karena proses itulah yang Allah tunggu. Jadi tak tahu nih, di estafet siapa nanti PHS ini bisa go, mungkin internasional insyaAllah. InsyaAllah. Jadi kalau diingat-ingat dulu tuh, kami kalau cerita macam bersabual, dua bangki duduk kan, kita macam mana buat kaji, kita ngaji di kafe. Itu dulu diketawakan kami. Pernah diajak rapat kami diketawakan. Tapi kawan-kawan nih, alhamdulillah yang muda-muda nih semangat, gitu.
kawan-kawan yang dulunya nih, macam mana kita ngaji tak hanya di masjid. Kita buat biker subuhan, habis solat subuh kita pergi ke pantai, duduk sambil ngopi, cerita dah apa? Cerita pasal agama. Karena kenapa? Agama ini bukan hanya tentang mati, bukan hanya tentang solat. Kita hidup ini semua, dari pekerjaan yang mana-mana, semuanya agama Islam ini mencangkup. Kalau kita tengok di dalam surah Ar-Rahman itu, kan diceritakan di surga itu nanti ada sungai yang mengalir, ada gunung-gunung yang hijau, ya kan? Ada pohon-pohon yang rindang. Nah, itu ilmunya siapa? Ilmunya orang pertanian. Nah, kemudian di dalam Al-Quran itu juga dikisahkan para nabi itu kebanyakan pengembala. Dan ternyata semua itu udah ada kitab-kitabnya. Udah ada kitabnya, cuman banyak yang belum diterjemahkan. Nah, ini kawan-kawan yang punya basicnya belajar bahasa Arab, gitu kan? Cari itu kitab-kitab itu, terjemahkan. Hasil karya anak Dabo. Oh. Ustadz Paki Al-Daboi, pengarah apa? Penerjemah kitab ini. Nah, Masya Allah. Itu, nah sekarang kita masih menganggap itu cuma candaan. Kita tidak tahu. Mungkin besok beliau ini belajar bahasa Arab sagi dan sodapan. Nahu sorok apa gitu tak tahu gitu kan. Nah, insyaallah. Jadi ketika hari ini kita bersandar kepada Allah, apapun masalah kita, apapun ujian yang kita dapatkan, terutama di dalam dakwah ini, insyaallah Allah mudahkan. Allah juga yang menjanjikan barang siapa yang menolong agama Allah, tolong agama Allah. Tapi sebetulnya Allah itu tak perlu kita tolong. Kita yang butuh itu. Kalau kita tolong agama Allah, maka Allah akan memudahkan hidup kita. Hari ini, kenapa yang menjadi target kami pemuda? Pemuda itu ibarat jam 12 siang, tengah hari, terik, memancar. Nah, jangan sampai kesempatan yang masih panas-panasnya ini, yang masih kuat-kuatnya ini, terlewatkan dengan hal yang tak bermanfaat. Makanya hari ini kita ajak nih, kita gas apa kegiatan, punya ide, gagasan semua, sampaikan, kita buat. Di Pemuda Hijrah ini bukan punya untuk kami-kami, tidak. Ini rumah kita sama-sama. Silahkan, punya ide nak buat ini, silahkan sampaikan. Tak ada dana, kita cari dana sama-sama insyaAllah. Ustaz Bangki banyak donatur tu. Kita cari banyak nih. Kalau kabar je kita nak buat donasi apa kan. Ni kurang-kurang ni bangun ni kabar Ustaz Bangki. InsyaAllah banyak donatur. Tapi kenapa? Itu tadi kata ni Ustaz Bangki yang ajar saya. Kalau kita tolong agama Allah, Allah tolong kita. Mudah kan? Mencari donatur tu senang je. Alhamdulillah. Kemarin bikin kegiatan kami ngantar sembako Bapak Ibu. Memang belum di sini karena dakwah saudara-saudara kita yang di daerah Posek. Bulan puasa itu berbuka, mana rezeki dah datang dah. Ada. Betul ah, yang kecil tu lah. Waktu tu lagi SMP. Buka dekat tengah bot tu, dalam bot tu. Waktu itu kami sama Ustaz Jumadi, Ustaz Mulyadi sama Ustaz Kezi. Sampai ke ujung kami yang paling ujung. Itu tengah pas betul azan. Di tengah laut tak ada apa benda. Air aqua, ada kawan yang di bawah ada air gas. Berbuka pakai air gas. Baik tak meletup. Jadi sampai di sana alhamdulillah. Tak mudah. Ditanya, "Dari mana Kak ni? Bawa sumbangan dari mana? Dari partai apa?" Itu ditanya. "Ni maksudnya apa ni?" Alhamdulillah waktu tu bot kami sembako yang kami bawa tu ada 70 lebih 70 paket bulan puasa. Makan di situ alhamdulillah disediakan sama warga situ buka. Dan itu bukan dari afiliasi mana-mana. Dari orang ni saya minta tolong antarkan. Cari data. Kebetulan Ustaz Jumadi Kuah sana orang kantor Kuah sana punya data penerima manfaat. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini kita udah 3 tahun kurang lebih Bapak Ibu. 2022 ini kita punya projek namanya social entrepreneur. Jadi macam mana kita punya bisnis ini kita alihkan untuk sosial.
Saudara-saudara kita minimal sebelah rumah kita, sadar tak kita ada orang yang tak makan hari ni? Sadar tak kita? Tetangga kita tu tak nak dia ngabar, aku tak makan lagi ni, tak nak. Tapi peka tak kita? Nah, masjid dah sebesar ini, apakah kita sadar sekelilingnya masih ada yang menjerit kelaparan? Kalau bukan dengan hikmah Islam kita masuk untuk mengenyangkan perutnya, orang non-muslim yang masuk. Nah, jadi kalau ada nih kelebihan rezeki, nanti ini masih dalam konsep program yang akan kita canangkan. Ada namanya ketuk pintu tetangga. Jadi rumah tetangga kita ketuk, kita bagi apa yang kita bisa bantu. Nah, mungkin nanti ini besar, ini luas, dan ini tentunya perlu dukungan Bapak Ibu sekalian. Nah, baik dari segi moral, baik dari segi dukungan material, itu yang perlu. Nah, tapi insya Allah kami datang ke masjid ini bukan minta sumbangan, tidak. Tapi kami minta support, gitu kan. Alhamdulillah hari ini kami diberikan kesempatan di sini. Mudah-mudahan pemuda yang ada di daerah sini nak gabung dengan kami, nak ikut sama kami. Kami bukan nak ngajak macam-macam, ngajak duduk, kita belajar sama-sama, diskusi. Mana yang tak tahu kita bertanya, ustaz-ustaz kita ada di sini. Alhamdulillah ustaz-ustaz kita siap, pembina-pembina kita tu siap untuk berbagi ilmunya. Mana yang tak tahu, kalau malu bertanya dengan ustaz, tanya dengan Ustaz Bangki, muda sikit. Malu dengan Ustaz Bangki, tanya dengan Ustaz Amir. Malu lah Ustaz Razak, banyak ni ustaz-ustaz ni, insyaAllah. Ustaz Arya, Ustaz Ferdi. Hari Ahad ini pagi-pagi kami main futsal. Bapak kau nak main futsal, ayo gabung, tak apa-apa. Lah tua, pemuda kami tak ada batas pak, insyaAllah. Yang penting punya semangat. Yang tua-tua banyak. InsyaAllah. Jadi jangan dah tua saya ni nak ikut, tak, gabung aja. Umur boleh tua, semangat jiwa muda, insyaAllah. Itu yang penting. Ustaz. Kemudian ketika hari ini kita merasa sendiri, kita merasa apa? Ayo gabung di Pemuda Hijrah. Kita kumpulkan kawan kita seramai-ramai mungkin. Kalau hari ini musuh-musuh Islam mau dia bersama-sama bergandeng tangan, mau dia mengeluarkan duit untuk menjatuhkan Islam, kenapa tidak hari ini kita bantu untuk membangun Islam ini? Kita tak tahu nih, entah-entah kebangkitan Islam dari Dabuk nih. Bisa jadi. Yang paling depan imamnya Ustaz Bangki. Kita tak tahu, gitu kan? Nah, tapi setidaknya ketika nanti kita meninggal, Allah tanya, apa yang dah kau buat untuk masyarakat? Apa yang dah kau buat untuk umat? Kita tak bisa jawab. Hari itu saya ngajak si fulan, hari itu saya ikut ngaji di PHS sampai ke Singkep Barat, Singkep Pesisir, sampai ke Posek. Hari itu saya ikut gotong royong di Masjid Al-A'la. Walaupun saya tak nyumbang, walaupun nyumbang sebiji batu, itu pun batu ngambil di depan. Walaupun saya cuma ngangkat batu, tapi insya-Allah karena ikhlasnya tadi, karena tak memandang apa yang didapatkan, Allah mana tahu itu menjadi sumber keberkahan dan menjadi sebab rahmat Allah turun. Yang kita cari itu bukan kaya, bukan banyak auto, bukan tinggi jabatan, tapi apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas kita, Allah rahmatkan, Allah berikan itu semuanya rasa dia mudah aja. Kita nak kuliah senang, kita nak kerja senang, walaupun tak ada orang dalam. Sekarang ni kalau tak ada orang dalam, payah kata orang kan, tapi orang dalam kita lebih besar lagi. Kalau orang ngeluarkan amplop untuk masuk kerja, kita ngeluarkan tangan untuk ditadah. Ya Allah, aku nak masuk kerja di situ. Apa yang tak mungkin? Di dalam surah Yasin, kun fayakun. Kun fayakun. Kalau Allah dah bilang kun fayakun, siapa nak mantah? Kita nak mantah? Ada yang sanggup? Percaya dan yakin Allah itu tidak akan meninggalkan kita sendiri. Apapun perjuangan kita, niatkan karena Allah. Kita kerja hari ini mungkin alhamdulillah, kita kerja bantu, kerja bangunan.
Niatkan karena Allah. Kita bantu kerja mancing aja kerja kita. Niatkan karena Allah. Ya Allah, hari ini niat aku mancing, mudah-mudahan dapat ikan berkah karena Allah Ta'ala. Niatkan semuanya karena Allah Ta'ala. Karena kenapa? Kalau sudah kita niatkan karena Allah, kerja di mana pun kita, jadi presiden, jadi bupati, jadi menteri, jadi gubernur, insya Allah dia akan menyertakan Allah dalam setiap perbuatan. Nah, kebetulan saya di Pekanbaru ikut court monitoring perekaman sidang kasus tindak pidana korupsi. Jadi setiap ada tindak pidana korupsi saya ikut untuk merekam. Di situ saya tengok, bukan sikit duit yang di korupsi itu, M, T. Nah, yang lucunya itu duit itu dialirkan ke mana? Saya ingat nih, ini baru nih kemarin, tak perlu saya sebutkan lah kasusnya di mana. Dipanggillah saksinya. Dia ini tukang ngantarkan duit. Tukang ngantar duit. Ke siapa kasih? Ada pak, ditanya hakim, kemana uang itu lari? Sebagian ada dikasih kepada tokoh ulama. Tokoh ulama di sini. Apa perannya? Waktu itu beliau yang bantu bapak tuh jadi ulama atau dukun. Beliau yang bantu bapak tu jadi bupati, bapak tu jadi anggota ini. Nah, kalaulah ketika di awal mereka tak percaya dengan Allah, itu kan? Apa tak ujung-ujungnya macam itu? Iya kan? Nah, nulis nih anggaran sekian nih untuk pembangunan ini, markup. Yang 50 juta bikin 70, 20. Macam mana kita nak bangun? Macam mana Indonesia ini nak berubah dari negara berkembang jadi negara maju? Yang ada dari negara berkembang ke negara koruptor. Itu yang terjadi. Dari yang paling bawah sampai yang paling atas, itu makin tinggi, makin kuat godaannya. Kalau yang bawah mungkin masih beratus, itu kan? Naik lagi per juta, puluh juta, ratusan juta, miliaran, triliun. Nah, manusia itu tak akan ada puasnya. Tapi kalau dia melibatkan Allah, aku ni kalau nanda tangani banyak tanggung jawab aku. Kalau dulu saya sering dengar Pak Haji Kisan sering dengar isi itu. Salah satu materi itu, kalau tak salah dia yang si materi itu, tentang seorang yang bawa kapak suruh nemankan orang meninggal. Baru kapak tu banyak pertanyaan dia. Apalagi kalau lah triliun. Jadi kalau kita ada baju baru, bawa lah dulu solat. Karena kenapa? Biar hisapnya ni senang. Kalau ditanya nanti baju ni kau pakai untuk ke mana? Setidaknya pernah dipakai untuk solat. Apalagi kalau dah jadi pejabat, banyak Allah titipkan. Gaji mungkin puluhan juta, tak cukup juga. Nak lagi, dapat proyek ini, ambil. Dapat proyek ini, ambil. Potong sekian-sekian. Tapi ini oknum, tak semua. InsyaAllah di sini tak ada. Mudah-mudahan mudah-mudahan tak ada. Kita doakan, mudah-mudahan pemimpin kita jadi pemimpin-pemimpin yang soleh, menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah. Karena pemimpin itu berdiri juga karena kita yang milih, kita doakan ketika dia terpilih. Kemudian hari ini ketika banyak permasalahan-permasalahan yang tidak bisa dijawab, persoalan-persoalan yang sifatnya umum, masyarakat, kemana kita lari? Kemana kita lari? Apakah kita lari ke Quran? Pernah ada masalah nih, konsultasilah sama Ustaz. Ustaz, kami ada pembangunan ini. Rasul dulu macam mana? Nah, sekarang masalah tak banyak yang diselesaikan karena kita enggan kembali kepada Quran. Nah, kalau saya pernah baca bukunya Ustaz Felix Shaw. Ustaz Felix Shaw ni Ustaz radikal ni kalau di Indonesia ni. Pendiri Hizbut Tahrir ya. Tapi apa? Beliau ingin membuka pemikiran kita bahwasanya ketika ada masalah, coba kita balik kepada Quran. Ada jawabannya semua di situ. Karena masalah yang hari ini udah kita jumpa, itu dah pernah dulu. Bisa. Lebih dan kurang saya mungkin mohon maaf lah.
karena secara ilmu bukan dari basicnya agama, gitu kan. Tapi mudah-mudahan apa yang pernah saya dengar ceramah ini tak salah, mudah-mudahan betul. Tapi kalau salah, saya mohon maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau salah, tegur saya. Nah, macam mana Rasulullah dulu menyampaikan kalau ada yang salah, Rasul itu yang negur siapa? Allah. Abasa wa tawalla, kan? Karena Rasulullah itu masam mukanya, ditegur. Jadi kalau hari ini saya salah, tegur. Macam mana tegurnya? Tegurlah dengan cara yang hikmah dan hasan, ya, dengan baik. Tegur kalau lagi orang itu sendiri, jangan ditegur depan orang ramai. Karena kenapa? Setiap manusia itu punya izzah, punya kehormatan yang harus kita jaga. Hari ini kita menjaga kehormatan orang, insya Allah Allah akan jaga kehormatan kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf kepada bapak ibu, kawan-kawan sekalian yang hadir hari ini. Mudah-mudahan ini bukan perjumpaan kita yang terakhir. Tapi mudah-mudahan saya harap bapak-bapak ni ikut pula kami ngaji ke mana-mana, keliling-keliling. Kami safari dakwah mungkin sampai ke Resang, sampai ke mana, insya-Allah. Kalau nak bantu materi boleh juga. Insya-Allah kami terima. Dan mudah-mudahan hari ini yang hadir di masjid ini mendapatkan barakah Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezekinya. Dan dengar-dengar Jumat ini, masjid ini insya-Allah akan perdana setelah Jumat, ya. Tanggal 4. Jadi kawan-kawan yang laki-laki siap kita ramaikan insya-Allah di sini. Mudah-mudahan berkah dan kedepannya PHS ke sini tak ditolak lah. Dimudahkan insya-Allah. Mudah-mudahan jadi silaturahmi. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.